Past tense. Kalau kita mendengar kata past tense, berarti kita langsung teringat otomatis kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi kali ini Miss Rusna akan membahas kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu dengan kita menggunakan bentuk tense past. Past sendiri seperti halnya present ya, ada 4. Ada simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Yang bentuk yang pertama ya, simple past tense. Digunakan untuk apa? Yang pertama untuk menyatakan kebiasaan di masa lampau, ya ini kuncinya ya. Kegiatan kebiasaan tapi di masa lalu atau aktivitas yang sudah selesai di masa lalu. Bisa juga ini masih berlanjut sekarang atau sekarang sudah tidak dilakukan. Biasanya keterangan waktunya itu ada last itu berarti kayak kemarin itu last Sunday, minggu kemarin, yesterday, kemarin, 3 days ago, 3 hari yang lalu, last night, malam lalu, this morning, atau pagi ini. Untuk kalimat positif, formulanya subject, semua subjek ya, he, she, it, they, we, are, you, benda tunggal, benda jamak, memakai bentuk past form. Past form ya. Past form itu berarti bentuk kata kerja bentuk kedua. Itu yang perlu diingat-ingat. Past form sendiri ada yang bentuknya regular verb, kata kerja yang beraturan. Kemudian ada yang irregular verb, kata kerja yang tak beraturan. Bagaimana bentuknya? Bisa kalian cek lagi daftar kata kerja itu di video-video berikutnya ya. Miss Retna sudah jelaskan. Kemudian bisa juga ditambah dengan objek atau pelengkap. Bisa juga dikasih keterangan waktu ini. Contohnya, I went to school at 7 a.m. yesterday. Kemarin itu pergi ke sekolah. When, itu past formnya dari go. Pergi ke sekolah jam 7 kemarin. She ate. Ate itu past formnya dari eat. Dia makan banyak permen. They got up early this morning. Mereka bangun lebih awal pagi ini. Jadi get up jadinya got up ya. Mira saw him in the park. Mira melihatnya di taman. Saw itu bentuk verb 2-nya jadi see, melihat. Oops, I did it again. Oops, aku melakukannya lagi. Did merupakan past form dari do. Nah itu ya, bagaimana untuk bentuk negatifnya? Untuk bentuk negatifnya tinggal dikasih kata kerja bantu didn't, itu sebenarnya dari kata did not. Setelah itu, kembali ke verb 1. Nah, ini yang perlu diingat-ingat, biasanya masih pada salah atau bingung ya. Jadi kalau bentuk kalimat positif verb 2, setelah ada kata didn't, itu harus kembali ke verb 1, verb asalnya. Contoh, I didn't go ya, bukan when. I didn't go. She didn't eat. They didn't get up. Mira didn't see. Oops, I didn't do. Nah, begitu ya. Bagaimana untuk kalimat tanyanya? Untuk kalimat tanya, kata kerja bantu did. Apakah artinya kemudian subjek kembali ke verb 1 dan seterusnya, begitu ya. Contohnya, did I go to school at 7 a.m. yesterday? Apakah aku pergi ke sekolah jam 7 pagi kemarin? Did she eat many sweets? Apakah dia makan banyak permen? Did they get up early this morning? Apakah mereka bangun lebih awal pagi ini? Dan seterusnya. Begitu ya, kuncinya cuma di sini. Untuk kalimat positif pakai past form. Kalimat negatifnya bentuk lagi ke verb 1. Main verb namanya. Untuk kalimat tanya tetap pakai main verb. Oke, bentuk kedua, past continuous tense. Ini untuk apa? Kejadian yang sedang terjadi ketika kejadian lain dimulai atau terjadi di masa lampau. Misalkan nih, aku sedang membaca ketika kamu datang ke rumah kemarin. Berarti dia itu kemarin sedang membaca ketika ada kejadian lain. Ketika kamu datang, ketika kamu menelpon. Atau ibu sedang memasak ketika aku bertengkar dengan adik. Contohnya, keterangan waktunya juga hampir sama ya. Formulanya untuk kalimat positif, subject, kemudian to be-nya pakai bentuk lampau, was and were. Was itu untuk subjek, masih ada yang ingat? Was itu untuk he, it, kemudian I ya, I-nya pakainya was. Dan benda tunggal. Kalau were berarti untuk they, we, you, dan benda jamak. Contoh.
I was going to school. Berarti I was going, setelah itu dikasih verb verb ing ya. Go jadi going. I was going to school when you called me yesterday. Aku sedang pergi sekolah ketika kamu menelponku kemarin. She was eating many sweets when you lost your keys. Dia sedang makan banyak permen ketika kamu kehilangan kunci. They were getting up early this morning. Mira was seeing him in the park. Oops, I was doing it again. Kalimat negatifnya sama, tinggal cuma dikasih not setelah to be. Contoh, I wasn't going to school when you called me yesterday. Wasn't itu sebenarnya was not. They weren't itu were not. Kalau they pakainya were ya. Nama orang tunggal wasn't. Kalimat tanyanya, to be-nya di depan, was or were, tergantung subjeknya nanti. Kemudian verb ing. Contoh, was I going to school when you called me yesterday? Was she eating many sweets when you lost your keys? Dan seterusnya ya. Oke, sekarang bentuk ketiganya past perfect tense. Ini untuk apa? Menggambarkan bahwa ada suatu tindakan di masa lalu yang telah selesai sebelum tindakan lain yang juga di masa lalu terjadi. Contohnya begini. Aku sudah makan. Sudah selesai makan tuh. Kalau tadi kan aku sedang makan. Ketika kamu menelpon, dia baru saja selesai makan ketika kamu menelpon kemarin, kayak gitu. Nah, contohnya ya. Formulanya untuk kalimat, bukan tanya ini ya, harusnya kalimat positif. Untuk kalimat positif, bagaimana? Subjek, kemudian bentuk lampau dari have itu had untuk semua subjek. Nah, yang penting lagi pakainya verb 3 or participle. Verb 3 itu berarti ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan ya. Dilihat lagi di daftarnya itu. Kemudian bisa diberi objek atau pelengkap dan keterangan waktu. Contohnya, I had gone to school when you called me yesterday. Aku telah pergi ke sekolah nih ketika kamu menelponku kemarin. She had eaten many sweets when you lost your keys. Berarti dia telah makan, dia selesai makan ketika kamu kehilangan kunci. Seperti itu ya. Untuk kalimat negatifnya, tinggal setelah had dikasih not. Contohnya, I hadn't itu had not. I hadn't gone to school when you called me yesterday. She hadn't eaten many sweets when you lost your keys. They hadn't got up early this morning. Mira hadn't seen him in the park. Mira tidak melihatnya di taman. Oops, I hadn't done it again. Bagaimana untuk kalimat tanyanya? Untuk kalimat tanyanya itu had-nya di depan, kemudian diikuti subject dan tetap verb 3, participle. Had I gone to school when you called me yesterday? Had she eaten many sweets when you lost your keys? Had they got up early this morning? Dan seterusnya ya. Nah, bentuk yang terakhir, untuk yang keempat. Past perfect continuous tense. Ini untuk apa ya? Mungkin bedanya dengan past perfect tense itu apa? Ini untuk aksi dengan durasi waktu tertentu. Ya, sudah dimulai tapi belum selesai. Atau kejadian yang sudah dimulai dan sedang berlangsung pada masa lalu. Tetapi sudah tidak terjadi lagi saat ini. Ya, contohnya ini ya. Untuk formulanya, subject, had been. Nah, setelah had itu harus been baru verb ing. Ingat, kalau continuous itu pasti ada verb ing-nya. Jadi kalau kamu dengar bentuk continuous pasti ada pakai verb ing. Kemudian objek, adverb. Contohnya ya, kalimat positif. I have been going to school when you called me yesterday. Aku telah sedang pergi sekolah ketika kamu menelponku kemarin. Berarti dia masih di jalan ya, masih proses menuju sekolah, belum sampai ketika dia menelponnya kemarin. She had been eating many sweets. Dia sudah mulai makan permen, tetapi belum selesai ketika kamu kehilangan kunci. Nah, seperti itu ya. Kalimat negatifnya, subject setelah had, not. Setelah had kasih not.
kemudian baru been. Contohnya, I have been going to school when you called me yesterday, dan seterusnya. Untuk kalimat tanyanya, had-nya di depan, subject, baru been, kemudian verb ing. Had I been going to school when you called me yesterday. Nah, itu saja, semoga semakin paham. Nanti Miss Retna akan membahas lebih detail untuk setiap jenis-jenis tense-nya ya. Ini untuk pengetahuan kalian, kalau bentuk past tense itu intinya untuk mengungkapkan kejadian di masa lalu. Oke, see you in the next video. Bye-bye.